Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut memiliki banyak kesamaan dengan Partai Keadilan Sejahtera saat pertemuan kedua partai. PKS dan Nasdem juga sama-sama siap jika harus berada di luar maupun dalam pemerintahan. Kedua partai yang berkoalisi dengan Pilpres atau dalam Pilpres dengan mengusung Anies Muhaimin tersebut juga akan terus bekerja sama terutama di Pilkada. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saiku dan jajaran petinggi PKS menyambangi Nasdem Tower, Jakarta. Dengan PKS merapat kepada Partai Nasdem sesaat setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 oleh KPU memberi sinyal tersendiri. Nasdem dan PKS berkoalisi dalam gelaran Pilpres mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pertemuan Presiden PKS Ahmad Saiku dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh berdekatan waktunya dengan pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Saat bertemu dengan Prabowo di Jalan Kertanegara sore tadi, Surya Paloh secara resmi menyatakan Nasdem mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu PKS masih harus membahas opsi untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran secara internal. Selain itu PKS dan Nasdem juga akan terus bekerja sama terutama di Pilkada serentak. Di sisi lain Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP PKB usai menghadiri rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Prabowo tiba di kantor DPP PKB dan langsung disambut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Keduanya kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Prabowo Subianto menegaskan sudah saatnya seluruh pihak bersatu untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Prabowo juga menyebut PKB siap untuk bekerja sama. Pertemuan dengan Muhaimin menjadi langkah awal Prabowo dalam membangun rekonsiliasi bersama lawan politiknya di Pilpres. PKB yang awal-awal sempat membangun koalisi dengan Gerindra malah mengambil langkah untuk berpisah dan bergabung dengan koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres. Bukan mungkin, tapi sangat mungkin sekali PKB masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Karena ini sudah sejak awal kita bisa melihat potensi meleburnya kekuatan partai-partai di 01 ke dalam koalisi 02 yang menangkan Pilpres. Kalau kita baca, Andro, indikasi politiknya itu dari pergerakan, intensitas pergerakan politik antar tokoh sentral di kubu ini itu semakin intensif. Dan kita lihat misalnya peristiwa di awal Pak Surya Paloh pertama bertemu dengan Pak Jokowi sebelum ada tokoh-tokoh politik yang lain. Kemudian kunjungan Prabowo Subianto ke kantor DPP Nasdem bertemu Surya Paloh. Itu yang kedua, indikasi sangat kuat. Yang ketiga, kemudian Prabowo kemarin bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kemudian Anies Baswedan memberikan indikasi kuat hadir dalam penetapan penguatan di KPU kemarin hari. Kemudian juga kita tahu ada pertemuan Nasdem dan PKS meskipun ini dalam tali temali benang yang berbeda barangkali dengan PKS. Kemudian terakhir mungkin ada pertemuan lagi Prabowo dan Pak Surya Paloh. Jadi kalau dibaca tendensinya, Andro, maka dengan intensitas yang terus menaik ini, komunikasi, negosiasi, dan lobby-lobby politiknya, maka semakin kuat sesuai prediksi kita, sering kita diskusikan sejak 14 Februari yang lalu, Andro, di TV One, bahwa yang pula berpeluang masuk ke dalam kabinet saya saat itu di TV One mengatakan adalah Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan indikasi ini menguatkan itu. Apalagi di saat yang sama belum kunjung terrealisasi pertemuan dengan Ibu Mega dalam konteks membidik PD Perjuangan. Seluruh mata kini tertuju pada koalisi pemerintahan yang akan segera terbentuk. Lalu siapa yang pada akhirnya akan konsisten berada di jalur oposisi? Tim TV One mengabarkan.